warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Simaklah bacaan berikut ini tentang usaha keras seseorang yang bercita-cita besar. Ada bacaan yang berjudul Sang Arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri. Meski arsiteknya telah tiada, tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tahun 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat, Jakarta 1963, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Jakarta 1960, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta 1953, dan Tugu Katulistiwa Pontianak 1938. Perhatikan diagram berikut. Ini adalah cita-cita Frederick Silaban menjadi seorang arsitek. Halangan yang dihadapinya: 1. Bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan desain Masjid Istiqlal.
2. Beliau bukan lulusan sekolah arsitektur. Beliau bukan seorang muslim. Nah, sikap yang dimilikinya: 1. Usaha yang gigih. 2. Pantang menyerah. 3. Bekerja keras. Dan usaha yang dilakukan yaitu: 1. Berhasil menyelesaikan Masjid Istiqlal dalam waktu 17 tahun. 2. Berhasil menyandingkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. 3. Merancang 700 bangunan yang lain. Antara lain adalah Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa di Pontianak. Apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Prestasi yang diraih Frederick Silaban adalah menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah, serta sepanjang hayatnya ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya? Frederick Silaban bukanlah seorang yang lulusan sekolah arsitektur, tetapi dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, karya-karyanya beliau banyak dikenal di seluruh Indonesia. Perhatikanlah gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan seksama. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas? Apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Amatilah daerah sekitarmu. Bersama teman sekelompokmu, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Kamu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang 2 tempat ibadah keagamaan. 2. Carilah informasi tentang rumah ibadah dari 2 agama yang berbeda di Indonesia. Tentukan 1 tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Catatlah informasi tentang nama, tahun berdiri, dan sejarah singkat tentang tempat ibadah tersebut. 3. Carilah gambar tentang rumah ibadah tersebut. Cari tahu makna setiap bagian bangunan ibadah tersebut. Dengan menggunakan sebuah kertas karton ukuran A3, tempelkan gambar rumah ibadah tersebut dan berilah keterangan di bawahnya. Tuliskanlah juga fungsi dan kegunaan tempat ibadah tersebut selain untuk beribadah umatnya. 6. Aturlah sedemikian rupa pada kertas tersebut sehingga memudahkan bagi temanmu untuk memahaminya. 7. Jelaskan kesimpulanmu tentang kedua rumah ibadah tersebut. 8. Presentasikan hasil karyamu di depan kelas. 9. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dari kelompok lain. Sebagai contoh, ini ya anak-anak, ini ada gambar A, Masjid Baitus Salam Purwokerto. Tahun berdiri 1910, tempat ibadah umat Islam. Sejarah singkatnya, Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto dibangun ketika masyarakat Muslim Purwokerto diberi tanah wakaf oleh Raden Mas Dirjo. Kemudian masyarakat membangun masjid bernama Masjid Agung Purwokerto.
Sedangkan kegunaannya adalah selain beribadah, Masjid Baitus Salam juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti peringatan hari besar agama. Yang kedua, gambar sebelahnya ada Kelenteng Hok Teng Biu Purwokerto, tahun berdiri 1831, tempat ibadah umat Konghucu. Sedangkan sejarah singkatnya yaitu para pedagang yang beragama Konghucu sering berkumpul di rumah milik Hok Tek Cheng Sin. Mereka berinisiatif untuk mendirikan sebuah tempat ibadah sesuai agama yang mereka anut. Kegunaannya, Kelenteng Hok Teng Biu digunakan untuk ibadah 3 aliran yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Kesimpulannya, masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Perhatikanlah peta persebaran sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Peta di atas disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kehidupan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan di antaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orang-utan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Nah anak-anak, sekarang buatlah sebuah peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahmu. Mintalah peta buta wilayah kabupaten di daerah tempat tinggalmu kepada gurumu atau cari di internet. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang daerah-daerah di wilayahmu yang menjadi penghasil sumber daya alam hewan atau tumbuhan. Jelaskan manfaat setiap sumber daya alam tumbuhan atau hewan yang kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di wilayahmu. Buatlah kesimpulan tentang sumber daya tumbuhan atau hewan apa saja yang paling banyak dihasilkan di daerahmu. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Perhatikanlah penggunaan tanda tersebut di bawah ini. 1. V
1. Menyimpulkan tekanan kata pendek sekali. 2. Sedangkan huruf atau tanda V2 menyimpulkan tekanan kata agak pendek. 3. Tanda V3 menyimpulkan tekan pada kata agak panjang. Lihatlah kembali puisi tentang penjaga alamku pada pembelajaran pertama. Berilah tanda V untuk memberikan tekanan-tekanan pada baris-baris kalimatnya. Kemudian latih kembali cara mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang telah dibuat sebelumnya dan tanda untuk memberikan penekanan. Deklamasikan puisi tersebut di hadapan teman sebangkumu. Mintalah pendapatnya. Kemudian lakukan perbaikan berdasarkan pendapatnya. Ayo anak-anak renungkan, ceritakanlah bagaimana anak-anak bisa bekerja sama dengan temanmu untuk menyelesaikan tugas-tugas hari ini, dan juga nilai dan sikap apakah yang anak-anak bisa kembangkan untuk bekerja sama, serta apa saja yang anak-anak lakukan di tempat ibadahmu selain berdoa, serta apa yang anak-anak rasakan ketika anak-anak menjalankan kegiatan ibadahmu. Anak-anak bisa minta tolong pada orang tua menceritakan tentang salah satu tempat ibadah yang pernah anak-anak kunjungi. Tanyakan juga kepada orang tuamu mengapa bisa pergi ke sana. Oke? Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.